Masih bersama sejumlah narasumber saya, ada Hakim Konstitusi periode 2003-2008 Pak Marwara Siahaan, lalu ada juga ahli hukum tata negara Pak Aan Eko Widiarto, serta Koordinator Komite Pemilih atau TEPI Indonesia, Jerry Sumampau. Saya akan bertanya kembali ke Pak Aan. Pak Aan, tadi saya sebelum jeda sempat menyinggung soal gugatan baru atau uji formil yang baru yang masuk dan mungkin akan disidangkan juga oleh MK hari ini begitu. Nah, ini biasanya prosesnya berapa lama secara formil gitu, dan apakah nanti jika memang putusannya itu, saya kalau melihat tidak mungkin juga ya diputuskan di hari ini juga gitu kan, pasti ada proses-proses yang harus ditempuh. Nah, jika nanti ditempuh seiring waktu berjalan, proses pemilu juga sudah berjalan, pilpres sudah berjalan, di tengah jalan putus misalnya oleh MK bahwa mengoreksi putusan 90 dan akhirnya soal syarat batas usia capres-cawapres itu kembali dipulihkan di nomenklaturnya atau kalimatnya pada pernyataan yang sebelumnya, ini apakah bisa mengganggu atau membatalkan pencalonan, Pak An? Ya, intinya sebenarnya bukan mengoreksi ya, tetapi yang ada itu adalah berubah pendirian nantinya. Oke. Kalau memang ada perubahan pendirian, kalau tetap pendiriannya berarti ya tidak ada perubahan sama sekali. Mhm. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah dari sisi waktu itu Mhm. masih bisa ya secepat itu. Dalam sejarah kita sudah pernah mengalami bahwa MK hanya dalam waktu 1 hari, karena memang sangat urgent. Waktu itu adalah soal KTP yang digunakan dalam pemilu. Oke. Itu kesalahan harus keterangan pemerintah, keterangan DPR dan sebagainya fakultatif dalam acara MK. Hakim ya putusannya seperti itu ya diputus masalah. Nggak ada masalah ya? Masalah. Oke. Itu menarik. Nah, ini menarik betul. Memang pertanyaannya kira-kira begitu. Apa enggak nih? Para hakim sekarang, hakim ada berani hari ini Musim yang sebagai hakim konstitusi menjabat sebagai hakim di institusi itu, para hakim yang ada ya kalau sih misalnya itu kita ada dulu itu pasti mereka dalam satu dan pikiran ada yang menjadi apakah yang karena juga karena sisi itu sekali lah baru tercapai maka saya itu yang berpengaruh ke depan tetapi apakah tidak bisa dihapus tadi berat atau diskusi tidak ada yang diskusi KPK ubah sesuai putusan karena itu akan tetap yang mengatur MK akhirnya yang cara dengan selesai proses dalam orang atau bisa kita sangat terbuka
aspirasi rakyat masih digantung kepada keputusan tentu bukan violat kan suatu format dan 141 bukan saya yang mohon ya. Ini tim uji 41 sehingga file-nya lagi menjadi satu ini juga sampaikan yang di bahwa putusan dengan ayat 7 bisa oleh tingkat peradilan tidak di putusan terhadap kira itu nah semua tahap bisa kalau mengungkapkan ini bisa jadi tujuan bukan semacam namanya dia apa yang diskusi dengan putusan bawah kalau repot karena SK ya pengangkatan dari yang nanti akan dikeluarkan oleh SK Berapa kuat putusan Bawaslu ini artinya, tapi dibandingkan jika kita berbicara soal putusan MK begitu. Lah kalau putusan kan gini, ada putusan MK 90, tapi ada putusan MK yang semalam dibacakan. Oke, ya. Yang menurut saya dan Prof Marwara juga mengatakan ini sebenarnya secara etik cacat ini. Ya. Memang hukum formalnya tidak berubah. Ya, masih ada putusan 90 yang dijadikan acuan oleh KPU ya, tapi kalau gugatan itu disampaikan kepada Bawaslu, putusan Bawaslu itu akan mengikat tahapan juga. Oke. Dan mestinya Bawaslu itu bisa mengambil keputusan tidak semata-mata berdasarkan putusan 90, tapi bisa juga menjadi pertimbangan putusan MK ini yang secara substansial mengatakan ada kesalahan fundamental karena ini pelanggaran etik berat. Oke. Kalau tapi kan memang secara kewenangan MK tidak bisa mengoreksi putusan. Betul, itu yang saya bilang tadi. Ya, tapi Bawaslu ini kan bekerja untuk pemilu sehingga kerangka pikirnya tidak mesti kerangka pikir hukum. Dia bisa sedikit lebih jauh ya. Dan kalau putusan Bawaslu terkait dengan sengketa proses itu bisa mengoreksi putusan KPU ya. Keputusan KPU itu memang lebih kuat dan bisa lebih terjamin ya. Hanya memang persoalan kita adalah apakah Bawaslu, pertama apakah gugatan itu ada,
karena Oke. ini harus berdasarkan gugatan sengketa proses. Berarti kejelian penggugat Lalu yang juga ya kedua ini. itu apakah Bawaslu berani juga ambil keputusan itu, sama dengan pertanyaan tadi ke Ya. Prof Marwarar kan, dan Betul. Pak Aan, apakah Bawaslu berani? Ini semua soal keberanian, karena ini melibatkan kekuatan-kekuatan politik besar kan gitu ya. Baik. Nah, pertanyaan saya berikutnya begini. Ini diskusi kita pagi hari ini sepertinya kok banyak juga yang menganggap mengorek-ngorek lagi ya putusan 90 ini, jadinya banyak yang menganggap asal bukan Gibran gitu. Tapi pemahaman ini yang ingin kita luruskan pagi hari ini. Apa yang bisa Anda sampaikan? Saya akan ke Pak Aan dulu. Apa yang kita bisa sampaikan kepada publik soal pembicaraan kita pagi hari ini? Kita bukan bicara hanya Gibran saja, tapi punya makna yang cukup panjang ke depannya begitu ya, soal konstitusi di negara kita. Apa yang bisa Anda sampaikan? Ya, kebetulan dalam hal ini saya juga salah satu bagian dari pelapor gitu ya, yang gabung dalam 16 pengajar hukum tata negara gitu. Nah, yang menjadi posisi saya dan kami di pelapor itu kan, kita bukan sebagai partisan. Kami ini adalah para pengajar yang dari sisi hukum tata negara melihat bahwasanya Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kehakiman salah satu di samping Mahkamah Agung, marwahnya untuk mengawal konstitusi sebagai the guardian and interpreter of constitution itu harus dijaga. Dijaga oleh perbuatan-perbuatan yang tercela. Jangan sampai hakim-hakim MK yang hanya berjumlah 9 orang, yang punya kewenangan sangat besar bisa sampai membatalkan undang-undang, itu tercoreng oleh hakim MK, satu, yang tidak berintegritas. Ya. Yang kedua, yang tidak adil. Nah, inilah yang harus dijaga betul. Kami tidak ada persoalan dengan siapa calonnya, tapi tidak persoalan dengan siapa nanti akan menang. Tidak. Tapi Mahkamah Konstitusi ini yang harus dijaga. Jangan sampai hakim yang tercela, hakim yang mudah diintervensi. Dan sekarang kan akhirnya terungkap bahwa yang seharusnya hakim itu kolektif kolegial di Mahkamah Konstitusi itu ternyata bersifat patron and client. Tidak ada yang berani kepada pimpinan karena pakewo, kan begitu. Nah, lembaga sepenting Mahkamah Konstitusi, kalau dasarnya hanya pakewo, hanya soal perasaan, tidak menggunakan pada logika hukum, kewajaran berpikir, ini saya kira sangat disayangkan. Baik, pertanyaan yang sama untuk Bung Jerry, singkat. Kita sudah terbatas waktu nih, Bung Jerry dan juga Prof. Aan terakhir. Bung Jerry dulu silakan. Jadi kalau saya setuju dengan Pak Aan tadi ya. Ini MK ini kan tidak hanya sekarang ya, tapi dia juga akan menjadi pengadil di sengketa hasil ya. Oke. Jadi ada hubungannya dengan itu, dan menurut saya begini, sebetulnya pertanyaannya bisa juga dibalik ya. Kalau tidak ada persyaratan 40 lalu Gibran menjadi calon, ada masalah nggak? Pasti tidak ada masalah. Kan gitu. Jadi jangan terlalu tendensius lah, seolah-olah percakapan ini karena mungkin kita ya atau banyak orang itu tidak suka dengan Gibran. Bukan soal itu. Siapapun yang mau menjadi calon harus sesuai aturan, gitu ya. Dan kita putusan Mahkamah MK semalam itu sudah menegaskan bahwa putusan 90 itu bermasalah, gitu ya, dan lebih ada sinyal kuat itu memang untuk memuluskan jalan Gibran. Nah, ini yang nggak kita suka gitu ya. Masa sebuah putusan Mahkamah Konstitusi dibuat hanya untuk kepentingan satu orang. Ya? Dan ini nggak boleh tuh. Hukum mengikuti kepentingan satu orang ya. Kita, kalau saya punya concern di situ, termasuk concern dengan kewibawaan Mahkamah Konstitusi yang akan juga menjadi pengadil di sengketa hasil pemilu nanti gitu. Ya, siapapun yang dicalonkan harus ikut aturan. Nah, ketika aturan itu sudah diobok-obok, itu yang tidak boleh. Kira-kira begitu ya, Prof. Marwarar ya? Ya, saya kira saya tambahkan sedikit ya. Silakan. Singkat saja, Prof. Sebenarnya prinsipnya bahwa kita sebagai negara konstitusi yang demokratis dan negara demokrasi yang diatur atau dijamin dengan hukum dan konstitusi, harus kita pertahankan ini sebagai prinsip tertinggi, yaitu bahwa pemilu yang akan kita berikan kekuasaan terhadap orangnya itu
harus melalui proses yang jujur dan adil. Ini sebenarnya kunci yang paling pokok, dan MK sebagai pengawal harus mendapat kepercayaan, sebab kalau tidak dipercaya dia, apapun yang diputuskan akan menimbulkan masalah besar, dan terutama sekali kalau sengketa pemilu hasil presiden itu akan membagi rakyat negara kita nanti dalam dua kubu paling tidak, yang bisa berhadapan secara berbahaya dalam posisi anarkis karena putusan hakim MK tidak dipercaya. Ini yang harus dijaga, sehingga kita memberikan kekuasaan misalnya kepada Gibran, legitimasinya ada menurut konstitusi dan keadilan yang kita pelihara. Saya kira ini masalahnya, saya kira. Baik, dan kita luruskan pagi hari ini juga, kita sepakat dalam perbincangan pagi hari ini bahwa perbincangan ini bukan tentang siapa mendukung siapa, kita simpatisan siapa atau tidak suka kepada siapa salah satu pasangan capres-cawapres tertentu, tapi semata-mata untuk mengawal marwah konstitusi, marwah Mahkamah Konstitusi sebagai guardian of constitution seperti yang Pak Aan tadi utarakan. Baik, terima kasih Hakim Konstitusi periode 2003-2008 Marwarar Siahaan, lalu Koordinator Komite Pemilih Indonesia Tepi Jerry Sumampau, serta Ahli Hukum Tata Negara Universitas Brawijaya Pak Aan Eko Widiarto telah bergabung dan berbagi perspektifnya di pagi hari ini. Terima kasih Bapak-Bapak, sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saudara, Sapa Indonesia Pagi masih ada informasi dan perbincangan menarik lainnya setelah jeda soal pembantaian besar-besaran